Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang tewas dalam kecelakaan maut di ruas jalan utama Sukowati Sragen. Jagoannya menang dalam hasil hitung cepat. Seorang pria penuhi nazarnya jalan kaki dari Pekalongan menuju Jakarta. Sidang kasus kekerasan ayah dan anak karena kotoran kucing berlanjut. Terdakwa sang ayah dituntut 5 bulan penjara. Kabar duka kembali datang dari anggota KPPS. 2 anggota KPPS dari Grobogan dan Boyolali meninggal dunia. Sementara beberapa di antaranya sakit hingga dirawat. Kelelahan mengawal pemilu diduga jadi faktor penyebab utama. Suasana duka menyelimuti rumah dari Nur Puji Mulyati, seorang anggota kelompok penyelenggara penghutang suara di Grobogan. Almarhumah meninggal pada Selasa pagi, 2 hari setelah masa penghitungan suara dilakukan. Korban sempat istirahat dan merasakan pusing saat proses penghitungan suara berlangsung. Diduga kelelahan menjadi penyebab penyakit hipertensinya kambuh. Sebelumnya beliau itu kena riwayat punya hipertensi, kemudian waktu hari H, waktu pelaksanaan rekapitulasi, beliau sudah diminta pulang duluan, jadi tidak ikut sampai selesai. Kemudian ketika sehari-harinya, setelah rekapitulasi itu, sudah aktivitas biasa namun masih mengeluh pusing, kelelahan. Kemudian tadi pagi itu habis aktivitas, mandi, kemudian tidur. Ketika dibangunkan suaminya sudah nggak bangun lagi. Almarhumah dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Selain Nur Puji, ada juga 2 anggota KPPS di Kecamatan Tegowanu yang sakit. 1 merupakan staf sekretaris PBK yang rawat jalan, dan 1 anggota PPS Desa Tajem Sari yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Sultan Fatah, Demak. Kabar duka juga datang dari Boyolali. Setelah dirawat selama 5 hari di rumah sakit, Gianti, anggota KPPS di Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo, meninggal dunia pada Senin malam. Perempuan 37 tahun itu mengeluhkan sakit saat proses penghitungan suara pada Rabu pekan lalu. Kondisinya yang drop membuat dirinya dirawat di rumah sakit, namun kesadarannya memburuk. Padahal Gianti beberapa kali bertugas sebagai KPPS dan tidak memiliki riwayat penyakit berat. Gianti meninggalkan 2 orang anak dan seorang suami. Dari data KPU Boyolali sudah ada 2 orang anggota KPPS yang meninggal dunia, 23 petugas sakit, dan 5 anggota Linmas masih dirawat di rumah sakit. KPU bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kematian kepada ahli waris dan menanggung semua biaya perawatan di rumah sakit. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi ya bagi KPU Kabupaten Boyolali dan juga bagi KPU RI ya terkait dengan beban kerja anggota KPPS ini seperti itu. Karena seperti yang kita dengar, kita saksikan tadi bahwa Mbak Gianti ini beliau meninggal karena kelelahan. 4 anggota KPPS di Kabupaten Tegal dirawat di Puskesmas Jatinegara Tegal karena kelelahan. Ketiga pasien mendapatkan rawat jalan, sedangkan 1 pasien harus dirawat inap karena kondisinya menurun. Ia adalah Rohidin, anggota KPPS TPS 9 Desa Wotgali, Kecamatan Jatinegara, yang masih dirawat di Puskesmas Jatinegara. Setelah dirawat selama 3 hari, kondisinya mulai membaik. Diduga pasien kelelahan karena bertugas dari pagi hingga dini hari pada hari pencoblosan minggu lalu. Untuk yang dirawat inap sendiri, karena ini pasiennya muntah-muntah, terus mengeluhkan mual, pasien juga kurang nafsu makan, akhirnya saya harus rawat inap. Berdasarkan catatan KPU Kabupaten Tegal, ada 11 anggota KPPS yang dirawat di rumah sakit usai pemilu. 2 diantaranya mengalami kecelakaan. Tim Liputan melaporkan. Usai aplikasi Sirekap diperbaiki, petugas panitia pemilihan di masing-masing kecamatan yang ada di Jawa Tengah mulai mengunggah hasil rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi suara diawasi panwascam dan saksi dari partai politik.
Proses penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat PPK kembali dilanjutkan di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa siang. Penghitungan suara digelar di Aula Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dikawal Panwascap dan saksi dari partai politik. Proses rekapitulasi sempat dihentikan pada Senin kemarin karena ada perbaikan pada sistem rekapitulasi suara pemilu Sirekap. Akibatnya, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan molor. Rekapitulasi suara diharapkan selesai pada 23 Februari 2024 untuk 218 TPS yang ada di Kecamatan Bergas. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Kabupaten Pati juga baru dimulai Selasa kemarin. Penghitungan dimulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, kemudian DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Dari 21 kecamatan di Pati, ada 1 kecamatan yang belum melakukan rekapitulasi, yaitu Kecamatan Celuak. Hal ini karena menunggu pencocokan data dari aplikasi Sirekap. Karena yang kemarin itu Sirekap kan banyak banget data-data anomali. Jadi dibacanya itu kan kemarin kan teknologinya kita foto terus nanti tertampil angkanya. Ternyata ada yang misalkan 80 apa tuh namanya 8 kan belakangnya 8, depannya XXX 8. XS-nya itu ada yang tertulis 888. Gitu jumlahnya. Gitu. Jadi memang ini betul-betul nanti kan otomatis kan kalau terunggu kan jadi ada kayak penggelembungan suara kan seperti itu kan. Jadi ini nanti ini di kecamatan ini kuncinya ini nanti teman-teman PPK buat istilahnya perbaikan dan hasil untuk yang kemarin yang teman-teman TPS kerjakan. Rekapitulasi di tingkat kecamatan ini sekaligus perbaikan hasil penghitungan suara di tingkat desa. Kegiatan ini ditargetkan rampung dalam 3 hari. Di Kota Semarang, PPS dan PPK juga memulai proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap. Salah satunya digelar di Aula Kecamatan Semarang Tengah yang dihadiri para saksi dan sejumlah calon anggota legislatif yang ikut dalam kontestasi. Ketua KPU Kota Semarang menjelaskan rekapitulasi di tingkat kecamatan ditargetkan selesai pada 2 Maret mendatang. Lalu kemudian terkait tentang proses kemarin penundaan ya, jadi sebenarnya proses penundaan itu kita lakukan sesuai dengan arahan dari KPU Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data yang terunggah itu tidak ada data-data anomali, karena memang rekapitulasi ini juga dilakukan menggunakan aplikasi Sirekap. Diketahui Sirekap berfungsi membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU dari tingkat kabupaten kota hingga nasional. Namun aplikasi yang dibuat KPU pusat ini sempat error sehingga rekapitulasi suara sempat terhenti selama 2 hari. Tim Liputan melaporkan. Berkaca dari pemilu sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah Brebes menyiapkan sejumlah ruang perawatan khusus untuk calon legislatif yang depresi karena gagal terpilih. Inilah ruangan yang disiapkan RSUD Brebes untuk merawat caleg yang depresi karena gagal terpilih di pemilu 2024. Pihak rumah sakit menyiapkan 3 kamar khusus yang berada di ruang Dahlia. Ruang khusus ini terpisah dari bangsal pasien umum dan di teralis besi. 2 dokter spesialis disiapkan untuk menangani orang dengan gangguan kejiwaan. Meski begitu, pihak rumah sakit berharap tidak ada caleg Kabupaten Brebes yang depresi karena kalah dalam pemilu. Brebes sudah ada ruang khusus untuk perawatan jiwa sekalipun masih jumlahnya minimal ya Mas ya. Ini untuk tim medis ada 2 dokter jiwa. Kita juga sudah melatih perawat jiwa ya khusus ada 6 orang. Terkait dengan yang caleg gagal itu sebenarnya kita berharap sih tidak ada yang sampai terganggu jiwanya. Untuk caleg alhamdulillah belum ada. Tapi tidak siap ya intinya. Insya Allah sudah tidak siap untuk pelaksanaan pelayanan. Banyak cara seseorang merayakan kemenangan atas sosok yang dipilihnya dalam pemilu. Seperti seorang petani asal Pekalongan yang bernazar berjalan kaki dari Pekalongan ke Jakarta saat melihat paslonnya unggul dalam hitungan cepat. Seperti inilah semangat Hairul Rohman, warga Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan yang berjalan kaki dari Pekalongan menuju Jakarta. Aksi ini bukan tanpa sebab. Ini adalah nazarnya karena dalam penghitungan cepat pasangan calon Prabowo Gibran unggul.
Mantan TKI Malaysia ini mengaku aksi ini adalah janji saat deklarasi kemenangan pasangan Prabowo Gibran yang dilakukan pada Rabu pekan lalu. Sejak saat itu, pria yang berprofesi sebagai petani ini memenuhi nazarnya untuk berjalan kaki dari Pekalongan menuju Jakarta. Saya sebagai relawan beliau, Pak Prabowo Gibran, ini bentuk rasa syukur saya atas kalau dilihat dari relkon, beliau sudah unggul jauh. Saya rasa udah nggak terkejar lagi dan saya akan menunaikan nadar saya. Kira-kira berapa hari Pak sampai ke kalau target saya nggak tahu, tapi saya berusaha yang terbaik. Yang penting saya selamat sampai tujuan, nggak ada halangan. Aksi Hairul Rohman yang berjalan kaki sejauh 362 km ini didukung rekan sesamanya. Teman-temannya pun ikut melepas aksi dan mendoakan Hairul Rohman lancar sampai tujuan. Bisa sampai tujuan, selamat sampai tujuan. Saya selalu mendoakan, mensupport, dan juga harapannya untuk elit politik segera rekonsiliasi. Pikirlah rakyat kecil, harapan kami masyarakat kita itu kedepannya ingin segera pulih dari keterpurukan. Harapan kami juga untuk Pak Prabowo bisa membawa Indonesia yang lebih maju tentunya. Diperkirakan ia akan sampai di Jakarta pada Senin pekan depan atau 6 hari perjalanan. Aksi ini juga sebagai seruan agar para elit politik segera melakukan rekonsiliasi agar tercipta suasana sejuk dan damai pasca Pilpres. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jagoannya menang dalam hasil hitung cepat. Seorang pria penuhi nazarnya jalan kaki dari Pekalongan menuju Jakarta. Sidang kasus kekerasan ayah dan anak karena kotoran kucing berlanjut. Terdakwa sang ayah dituntut 5 bulan penjara. Kasus demam berdarah di Rembang kian mengkhawatirkan. Dalam 2 pekan, kasus DBD naik hingga 2 kali lipat.